Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu Asesor, perkenalkan nama saya Tino Nafis Junalia, mengajar di SMK Negeri 2 Kudus, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran daring untuk memenuhi uji kinerja TPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah formulir pendaftaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau sudah baik semua. Saya ucapkan terima kasih bagi peserta didik yang sudah menggunakan seragam dengan rapi. Harapannya ketika nanti pembelajarannya sudah luring ke sekolah, bisa tetap dilaksanakan. Apakah ada yang izin hari ini? Tidak. Oke, untuk memastikan kalian tetap mengisi pada form yang sudah saya kirim di grup PPL ya. Sudah mengisi semua? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Ini saya verifikasi kembali atau saya cek kembali menggunakan akun kalian masing-masing. Yang pertama, Ainun Najib. Hadir, Pak. Indah Trisanti. Hadir, Pak. Radhi Dandi. Hadir, Pak. Rila Ziara. Hadir, Pak. Sari Hidayah. Hadir, Pak. Siti Khairiyah. Hadir, Pak. Alhamdulillah sudah lengkap semua. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Dandi selaku ketua kelas sudah memimpin berdoa. Untuk pembelajaran hari ini, nanti judulnya tentang program aplikasi sederhana microcontroller berbasis Arduino Uno R3. Mata pelajarannya pemrograman mikroprosesor dan mikrocontroller kelas 11 TAV semester genap. Ini pesan dari saya, ilmu bukanlah apa yang dihafalkan, namun yang memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi kalau pembelajaran itu tidak melulu menghafalin, harus sama dengan yang di buku teks atau yang ditampilkan oleh guru pada mata pelajaran yang lain, tetapi yang memberikan manfaat bagi orang lain. Untuk pertemuan sebelumnya atau pertemuan kemarin, mikrokontroler apakah yang sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya? Arduino Uno R3. Oke, Mbak Sari, terima kasih jawabannya betul ya, masih ingat Mbak Sari. Ini untuk mengingat kembali, ini saya tunjukkan Arduino-nya seperti ini ya. Pada intinya dia memiliki IC-nya di sebelah sini. Lalu ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang jawaban nomor 1 tadi? Arduino adalah microcontroller single board yang bersifat open course dan mempunyai fleksibilitas yang tinggi sehingga memudahkan rancangan bangun elektronik. Baik, terima kasih Mas Najib tadi ya. Jadi mikrocontroller ini bersifat open source.
dan meringankan untuk membuat rancang bangun ketika kita nanti akan membuat suatu program sederhana. Oke, terima kasih Mbak Sari dan Mas Najib sudah menjawab. Selanjutnya saya sampaikan peta konsep. Jadi microcontroller itu terbagi menjadi empat basis pemrogramannya. Jadi yang pertama MCS 51, Flash PROM, yang kedua PIC, Programmable Intelligent Computer, lalu AVR, ALF and Figured Bridge, atau ini nanti Arduino-nya. Terus yang terakhir ada ARM. Jadi kita fokus pada pada blok berwarna berbeda itu, kalimatnya Arduino. Kalau tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui kegiatan melihat video dari YouTube, peserta didik dapat menganalisis kebutuhan program aplikasi menghidupkan buzzer berdasar sensor HC-SR04 sebagai alat bantu tunanetra pada tongkat dengan benar. Melalui kegiatan membaca LKPD dan bahan ajar, peserta didik dapat merancang di sini itu nanti membuat diagram alir atau nama lainnya flowchart dan diagram blok. Program aplikasi menghidupkan buzzer berdasar sensor HC-SR04 sebagai alat bantu tunanetra pada tongkat dengan Arduino Uno R3 dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan membaca LKPD, peserta didik dapat mempertunjukkan rancangan. Rancangannya nanti diagram alir atau flowchart dan diagram blok. Program aplikasi menghidupkan buzzer berdasar sensor HC-SR04 sebagai alat bantu tunanetra pada tongkat dengan Arduino Uno R3 dengan baik. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi dan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menanggapi rancangan diagram alir atau flowchart dan diagram blok. Program aplikasi menghidupkan buzzer berdasar sensor HC-SR04 sebagai alat bantu tunanetra pada tongkat dengan Arduino Uno R3 berupa prototipe. Sebelum masuk ke studi kasus, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada. Studi kasus. Ini gambarnya gambar tunanetra sedang duduk di kursi. Saya ambil dari Kevin Adrian, 30 Januari 2019. Tongkat merupakan sebuah benda yang digunakan penyandang tunanetra sebagai alat bantu mendeteksi adanya benda di sekitar ketika berjalan. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107 Menkes 382/2020 tentang protokol kesehatan jaga jarak minimal 1 meter. Bagaimana mengatasi kesulitan yang dialami tunanetra agar dapat menerapkan protokol kesehatan menjaga jarak minimal 1 meter yang dikembangkan pada tongkat tersebut? Sebelum menjawab, ini saya kasih gambaran. Kalau tunanetra kan dia tidak bisa melihat ya, dia menggunakan alat bantu tongkat. Dan tongkatnya itu tidak bisa berbicara atau bersuara. Nah, ini yang dialami tunanetra saat ini. Kalau dia ingin mengetahui jarak 1 meter kan tidak bisa. Otomatis kita membuat suatu program yang di-include-kan pada tongkat, agar tongkat tersebut itu bisa memberikan tanda atau menyampaikan informasi ke tunanetra jika ada seseorang atau benda dalam jarak 1 meter.
nanti tongkatnya bisa menginformasikan ke tunanetranya agar dia itu tahu kalau ada benda atau jarak di sekitarnya 1 meter. Bagaimana mengatasi kesulitan yang dialami tunanetra agar dapat menerapkan protokol kesehatan? Menggunakan program IC Atmega. Oke, Mas Najib, jawabannya menggunakan program IC Atmega. Ada yang lain mungkin? Membuat program aplikasi sederhana menggunakan microcontroller atau menghidupkan buzzer dengan berdasar sensor jarak HC SR04 menggunakan Arduino Uno R3. Oke, baik. Terima kasih Mas Najib dan Mbak Indah. Untuk jawaban Mas Najib tadi menggunakan IC Atmega. Jadi IC yang ada di Arduino-nya tadi ya, itu IC Atmega. Terus tadi Mbak Indah juga ada penambahan tadi menggunakan sensor HC SR04 itu kalau nggak salah sensor jarak ya Mbak Indah ya? Ya Pak. Nah, ditambahi tadi buzzer mungkin nanti bisa digunakan sebagai penanda karena buzzer itu dia bersuara kalau tidak salah. Nah, nanti bisa lebih lanjut didiskusikan. Sebelum masuk diskusi, saya sampaikan format penilaian yang akan saya lakukan pada pembelajaran siang hari ini. Format penilaian, yang pertama penilaian sikap. Ini selama proses pembelajaran, harapannya peserta didik aktif agar nilai maksimal. Yang kedua, penilaian keterampilan berupa aktivitas diskusi dan presentasi hasil diskusi. Yang ketiga, penilaian pengetahuan berupa pilihan ganda melalui link Google Form. Di format penilaiannya saya tampilkan dari disiplinnya, kejujurannya, tanggung jawabnya, santun dan tidaknya. Nanti saya nilai. Itu yang penilaian sikap, ini yang penilaian keterampilan selama diskusi dan selama presentasi. Sampai di sini ada yang tanyakan? Belum. Ya. Saya lanjut. Keselamatan kerja. Posisikan membaca dengan baik untuk menghindari mata minus. Jadi sejajar ketika membaca. Menggunakan HP jangan sambil tiduran. Yang kedua, posisikan duduk dengan baik untuk menghindari kerusakan pada tulang punggung. Jadi duduklah dengan baik agar nanti tulang punggungnya tidak bermasalah atau tidak rusak, jadi menghindari kerusakan tulang punggung. Jangan menggunakan smartphone ketika masih mengisi daya, diusahakan. Karena nanti kalau mengisi daya sambil digunakan takutnya overload pada baterainya atau bisa memicu keledakan. Yang keempat, jangan berkerumun dan tetap jaga jarak agar terhindar dari COVID-19. Lalu untuk pembentukan kelompok 1 bisa disampaikan siapa saja perwakilan. Untuk kelompok 1, yang pertama Ainun Najib, yang kedua Indah Trisanti, yang ketiga Raja Dandi Pramudia, dan yang keempat Sari Daya. Oke, terima kasih Mas Dandi. Kelompok 1 sudah terbentuk. Kelompok 2 perwakilan siapa saja? Pertama Rila Zahra, yang kedua Nisrina Khairunisa, yang ketiga Siti Khairiyah, yang keempat Yang keempat siapa tadi? Kurang jelas Mbak Indri. Indri. Baik, terima kasih Mbak Indri. Kelompok 1 sudah terbentuk diwakili oleh Mas Dandi. Kelompok 2 sudah terbentuk diwakili oleh Mbak Indri. Selanjutnya, nanti kalian akan berdiskusi pada Google Meet atau sinkron secara bergantian. Jadi nanti kelompok 1 dulu berdiskusi di sini. Yang kelompok 2 berdiskusinya asinkron lewat grup WhatsApp. Nanti kalau sudah kelompok 1
Live dari Google Meet, kelompok 2 gabung Google Meet, kelompok 1 gabung di grup WhatsApp. Jadi secara bergantian. Untuk sementara kelompok 1 dulu saya berikan kesempatan untuk berdiskusi di sini. Kelompok 2 bisa live dan melanjutkan diskusi pada grup WhatsApp nanti ketika saya suruh. Yang didiskusikan apa? Yang didiskusikan itu ini. Agar dapat membantu mengatasi masalah yang dialami tunanetra, kita perlu membuat program aplikasi sederhana dengan microcontroller, menghidupkan buzzer dengan berdasar sensor jarak HCSR04 menggunakan Arduino Uno R3. Dan sesuai jawaban Mbak Indah tadi dan Mas Najib, nanti yang didiskusikan langkah apa saja yang harus dilakukan agar dapat membuat aplikasi sederhana microcontroller menghidupkan buzzer dengan berdasar sensor jarak HCSR04 menggunakan Arduino Uno R3. Kira-kira langkahnya apa saja? Yang pertama, Rancangan atau membuat diagram alir, nama lainnya flowchart, dan diagram blok. Oke Mas Dandi, terima kasih. Ya, salah satunya itu benar. Satu sudah terjawab, masih ada 2 yang belum. Analisis kebutuhan program aplikasi sederhana alat bantu tunanetra pada tongkat. Analisis program sederhana. Oke, Arila, terima kasih. Masih ada 1 lagi yang belum. Prototipe analitik atau sketsa alat bantu tunanetra pada tongkat. Baik, terima kasih Mas Dandi. Tadi prototipe ya, prototipe sketsa ya. Ini saya ulangi lagi dari beberapa pendapat kalian. Yang pertama, ini kalau saya urutkan. Yang pertama yang harus dilakukan untuk membuat aplikasi sederhana yaitu menganalisis kebutuhan program. Jadi nanti dianalisis alat dan bahannya itu apa saja. Lalu yang kedua, membuat diagram blok atau membuat diagram alir. Nama lain diagram alir adalah flowchart. Yang terakhir, karena kita belum bisa praktek, maka kita membuat prototipe dan jenis prototipenya itu prototipe analitik atau sketsa. Kalau prototipe yang beneran kan kalian di sini belum memiliki semuanya. Jadi biar pembelajaran tetap berjalan, prototipenya nanti sementara prototipe analitik. Itu untuk langkah-langkahnya, ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada, ini langsung saja kelompok 1 masih tetap berada di Google Meet. Kelompok 2 mendiskusikan ini. Jadi ada 3 tadi ya, saya ulangi. Yang pertama, menganalisis kebutuhan program aplikasi sederhana untuk alat bantu tunanetra. Jadi nanti apa saja yang ada, atau apa saja yang dibutuhkan untuk membuat itu. Ini saya tekankan pada tongkatnya ya, nanti fokus pada tongkatnya. Yang kedua, membuat diagram alir atau nama lainnya flowchart dari program sederhana tersebut, dan diagram blok dari aplikasi sederhana tersebut. Yang terakhir itu nanti prototipe analitik atau sketsa berupa gambaran sket kalian, tujuannya untuk membantu tunanetra agar dapat menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, menjaga jarak minimal 1 meter. Kelompok 2 bisa live untuk melanjutkan diskusi di grup WhatsApp. Kelompok 1 silahkan, ini saya tampilkan ya. Pada video tersebut, silahkan didiskusikan di sini. Yang pertama tadi tentang analisis kebutuhannya apa saja. Yang kedua, diagram alir atau flowchart
dan diagram blok, yang ketiga sketsanya. Sekarang yang analisis kebutuhan dulu, silahkan didiskusikan. Kira-kira yang dibutuhkan apa saja? Itu yang maksudnya yang dibutuhkan itu alatnya, Pak. Komponennya apa saja? Seperti pada video yang sudah kalian lihat. Najib, atau Mbak Indah, atau Mbak Sari. Komponennya menurut saya itu sensor jarak HCSR 04 dan buzzer. Menggunakan IC Atmega pada Arduino Uno R3. Sumber tegangan, penstabil tegangan. Itu maksud saya sumber tegangan. Itu juga. Oh iya, saklar tekan itu mungkin juga. Sistem minimum yang ada pada Arduino Uno R3. Untuk analisis sudah mendapatkan jawabannya kelompok 1? Sudah, Pak. Ya, untuk nomor 2 saya bantu menampilkan LKPD-nya, nanti saya bantu mengisi juga. Ketika sudah jadi, nanti hasil LKPD diskusi kalian akan saya kirim pada kelompok 1 untuk dipresentasikan. Kelompok 1 ada, ini ya, sudah benar ya namanya? Ya, Pak, sudah. Indah tadi apa pendapatnya? Membuat program aplikasi sederhana menggunakan microcontroller atau menghidupkan buzzer dengan berdasarkan sensor jarak HCSR 04 menggunakan Arduino Uno R3. Lalu ini yang kedua tadi, analisis kebutuhan. Buzzer, sensor jarak HCSR 04, penstabil tegangan, saklar tekan, Sumber tegangan, sistem minimum, itu stat, Pak. Selanjutnya itu apa ya? Mungkin yang lain yang mau berpendapat. Sensor HCSR 04, Pak. Ditaruh di mana? Majid, Taruh pada decision. bagian decision. Yang sebelahnya itu input atau output, Pak. Input data atau output data. Buzzer mati. Selanjutnya buzzer nyala pada yang itu, Pak. Buzzer nyala. Yang terakhir N. Diagram alir, ada yang dirubah atau ada yang ditambahkan? Kelompok 1. Udah, Pak. Lalu diagram bloknya silahkan didiskusikan. Diagram blok dari aplikasi sederhana tadi. Dimulai dari sumber tegangan, lalu penstabil tegangan 5 VDC, sistem minimum Atmega 328 PU, lalu buzzer. Yang sebelah mana? Yang sampingnya, Pak. Terakhir sensor jarak HCSR 04. Soal kedua sudah terselesaikan. Untuk prototipe analitik, silakan nanti dilanjutkan atau dikerjakan pada grup WhatsApp. Nanti salah satu saja. Ditentukan dulu siapa yang mau menggambar. Gambarannya itu cuma gambar tongkat saja, Pak. Betul, hanya tongkat saja. Jadi difokuskan program sederhana, difokuskan pada tongkat, tujuannya untuk membantu tunanetra. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa leave dari grup ini, diskusinya dilanjut di grup WhatsApp untuk menyelesaikan prototipe analitik. Oke, kelompok 2 sudah lengkap ya?
Sudah, Pak. Sudah. Oke, untuk yang didiskusikan tadi ada 3 langkah. Yang pertama, analisis kebutuhan membuat program. Yang kedua, membuat diagram alir atau flowchart dan diagram blok. Yang ketiga, prototipe analitik atau sketsanya. Ada kendala? Sudah. Tidak ya, ini saya lihat dari diskusi kalian tadi sudah cukup jelas. Ini saya lihat dari atas dulu. Ini yang kalian lihat berdasarkan LKPD tadi. Ini Mbak Siti Khoriah mengirimkan gambar diagram alirnya. Mbak Nisrina membuat sketsanya ya, prototipe analitiknya. Ini gambarnya sangat bagus sekali punya Mbak Nisrina. Oke, kalau saya lihat dari diskusi grup WhatsApp, sepertinya sudah hampir selesai. Diskusinya sudah menemukan semua dari LKPD yang harus kalian kerjakan. Sambil menunggu Mbak Siti Khoriah gambar, mungkin sudah ditentukan siapa yang akan presentasi. Sudah saya kirimkan di grup PPL proses. Jadi cara mempresentasikannya untuk Mbak Rila Ziara nanti yang pertama menyampaikan identitasnya. Nomor 2 ada 1 siapa sampai ke 4. Lalu di scroll ke bawah. Nanti agak sedikit zoom in, zoom out biar bisa terbaca. Itu sambil dibagikan layarnya gitu, Pak? Iya, share screen. Terus diagram alir atau flowchart dari kelompok kami. Dimulai dari start. Jadi kalau yang membagikan layar itu, ya itu nggak bisa, Pak, harus saya. Bisa, kalau Mbak Siti Khoriah menampilkan, terus nanti Mbak Rila yang menjelaskan bisa. Iya. Nah, berarti nanti Mbak Siti Khoriah minta tolong untuk men-share screen, nanti Mbak Rila membaca. Ya, Itu ya Pak. Mbak Ria. Di sini saya dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Nama kelompok 1 Indri Mustikorini, 2 Nisrina Khairunisa, 3 Rila Ziara Monalisa, 4 Siti Khoriah. Bagaimana mengatasi kesulitan yang dialami tunanetra agar dapat menerapkan protokol kesehatan seperti physical distancing yang dikembangkan pada tongkat tersebut, membuat program sederhana mikrokontroler menghidupkan buzzer berdasarkan sensor HCSR04 dengan Arduino Uno R3. Analisis kebutuhan, analisis program aplikasi sederhana alat bantu tunanetra pada tongkat, sumber tegangan, penstabil tegangan, buzzer, sensor ultrasonik, saklar tekan, sistem minimum. Untuk kelompok 2, ini hasilnya. Lalu kelompok 1 ada yang berbeda. Kelompok 1 Sama, Pak. sama ya. Selanjutnya, buatlah rancangan atau membuat diagram alir atau flowchart dan diagram blok program aplikasi sederhana alat bantu tunanetra pada tongkat. Gambar diagram alir atau flowchart. Pertama, start. Kemudian, ketika jarak 1 meter, buzzer akan menyala. Tapi ketika jarak lebih dari 1 meter, maka akan mati. Kemudian, aplikasi akan end. Untuk diagram bloknya, sumber tegangan, kemudian ke penstabil tegangan, kemudian sistem minimum atmega Arduino Uno R3, sensor jarak HC SR04, kemudian buzzer. Untuk penjelasan pada gambar alat bantu tunanetra tersebut, kita membutuhkan komponen diantaranya yang pertama sumber tegangan, lalu ke minimum penstabil tegangan, buzzer, sensor ultrasonik, lalu saklar tekan, kemudian sistem minimum. Dan sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Rila. Sekarang kelompok 1
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama-nama yang ada di kelompok 1. Yang pertama Nuna Najib, 2 Indah Trisanti, ketiga Radya Dandi Pramudia, dan keempat Sari Hidayah. Kemudian bagaimana mengatasi kesulitan yang dialami tunanetra agar dapat menerapkan protokol kesehatan seperti physical distancing yang dikembangkan pada tongkat tersebut. Untuk pendapat dari kelompok 1, membuat program aplikasi sederhana menggunakan microcontroller atau menghidupkan buzzer dengan berdasar sensor jarak HC-SR04 menggunakan Arduino Uno R3. Analisis kebutuhan program aplikasi sederhana alat bantu tunanetra pada tongkat. Buzzer, sensor jarak HC-SR04, penstabil tegangan, saklar tekan, sumber tegangan, dan sistem minimum. Kemudian untuk gambar diagram alir atau nama lainnya flowchart, yang pertama itu start, kemudian sensor apabila 1 meter akan buzzernya akan menyala, dan kalau melebihi 1 meter buzzernya akan mati. Kemudian end. Untuk gambar selanjutnya adalah diagram blok. Yang pertama ada sumber tegangan, penstabil tegangan 5 FDC, sistem minimum Atmega 328 PU, Arduino Uno R3, sensor jarak HC-SR04, dan buzzer. Untuk analitik atau sketsanya itu ada sensor, buzzer, dan sumber tegangan ada pada rumah sensor. Mungkin Mas Najib bisa menambahkan. Dari gambar tersebut, tali fungsi untuk di pergelangan tangan, terus gagang pegangan yang di atas rumah sensor. Ada pada luar rumah sensor itu ada saklar, dan di dalam rumah sensor itu ada sensor, buzzer, dan sumber tegangan. Lalu sistem tarik ulur tongkat, yang pada ujung tongkat itu ada karet anti-slip. Pak. Oke, terima kasih Mas Najib. Mas Dandi bisa di... Ya, sekian dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 2 presentasi yang sudah disampaikan temannya, adakah yang ingin menyimpulkan? Saya, Pak. Silakan, Mbak Rila. Kesimpulannya, pada mata pelajaran pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler yang membahas tentang aplikasi sederhana, program aplikasi menghidupkan buzzer berdasarkan sensor HC-SR04. Jika diterapkan, dapat membantu dan memberikan manfaat bagi tunanetra dalam mematuhi aturan pemerintah tentang jaga jarak di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih Mbak Rila. Jelas tentang materi yang sudah dipelajari hari ini saya beri penguatan materi. Jadi untuk materi dasar membuat aplikasi sederhana menghidupkan buzzer dengan sensor HC-SR04. Analisis kebutuhannya salah satunya itu buzzernya seperti ini. Buzzer ada banyak macam-macamnya, tetapi ini saya contohkan yang seri ini. Sensor jarak, lalu Arduino Uno R3 yang nanti bisa diminimalkan, namanya sistem minimum. Dari komponen-komponen itu ketika dirangkai nanti akan menghasilkan seperti ini. Ini merupakan prototipenya. Sesuai dari diagram blok tadi, ada sumber tegangannya. Ini nanti terhubung dengan sumber tegangan. Lalu masuk ke IC regulator. IC regulator ini untuk menstabilkan tegangan agar stabil di 5 volt. Setelah itu masuk ke sistem minimumnya. Jadi Arduino ini bentuknya tidak sama seperti ini langsung ditempelkan di tongkatnya, tidak, tetapi dipilih beberapa komponen. Komponen utamanya itu IC, 2 buah kapasitor keramik, 1 buah resistor, dan kapasitor kristal. Setelah itu nanti ada sensor HC-SR03 dan buzzernya. Jadi ini prototipe yang sudah dibuat. Setelah prototipenya ini sudah dibuat, kita menyiapkan softwarenya. Softwarenya itu Arduino IDE. Ini kalau kalian
Ini sudah tampil ya modul Arduino di layar kalian. Sudah. Di contoh softwarenya Arduino IDE. Setelah prototipenya sudah jadi, baru kita membuat bahasa pemrogramannya. Di bahasa pemrogramannya itu ini, dari define buzzer 4, jadi buzzernya masuk pin 4, pin itu triggernya dari sensor, pin 5, echo pin itu pin echo pada sensor, terhubung ke pin 6 pada Arduino. Lalu nanti disetting jaraknya itu 1 meter. Setelah sudah siap bahasa pemrogramannya, nanti diverifikasi dulu atau di-compiling. Setelah tidak ada masalah, baru nanti di-upload pada IC Atmega 328P. Hasil prototipe yang ada sumber tegangannya. Di situ ada sensornya, ada sistem minimumnya, ada buzzernya. Ini juga sama, nanti bendanya saya menggunakan objek tangan. Semakin dekat, suaranya semakin bising. Jadi kalau belum 1 meter, buzzernya mati. Kalau bendanya semakin dekat, buzzernya bunyinya semakin bising. Untuk menginformasikan kepada tunanetra agar menjaga jarak itu tadi, karena bendanya sudah 1 meter. Lalu di sini saya tampilkan benda yang ada di video tadi. Jadi ini merupakan Arduino-nya yang sudah terangkai. Belum ada sumber tegangan. Sumber tegangannya nanti bisa menggunakan baterai, batu kotak, atau power bank. Jadi contoh Arduino ini kalau sudah aktif itu ada lampu indikatornya menyala. Ini sensornya ketika ada jarak kurang dari 1 meter akan. Jadi dia kalau sudah diisi program pada IC-nya cukup memberikan sumber tegangan, tidak perlu nempel isi terus. Jadi sudah tersimpan pada IC Atmega itu tadi. Oke, mungkin penjelasan saya cukupkan. Setelah ini kegiatannya mengerjakan tugas. Sudah saya kirimkan di grup WhatsApp. Silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah akan saya tampilkan hasil pekerjaannya. Ini saya tampilkan hasil pekerjaan. Ini atas nama Raditya Dandi. Masih di bawah KKM ya. Mas Dandi ada di sini? Ada, Pak. Untuk kegiatan penilaian pengetahuan, tadi ada 1 peserta didik yang nilainya di bawah KKM atas nama Mas Raditya Dandi. Untuk tindak lanjutnya nanti membuat dan menyimpulkan dari pembelajaran hari ini, ditulis di buku tulis, difoto lalu dikirimkan di grup WhatsApp. Baik, untuk pembelajaran hari ini saya rasa cukup. Dari masalah yang sudah saya tampilkan tadi, masalahnya tunanetra ketika menerapkan protokol kesehatan menjaga jarak minimal 1 meter itu kesulitan karena hanya berdasarkan tongkat saja. Jadi sudah diinkludkan aplikasi sederhana dengan buzzer dan sensor hasil SR0. Sudah kalian laksanakan semua. Yang pertama menganalisis kebutuhan. Tadi dimulai dari sumber tegangan, buzzer, sensor jarak, terus Atmega 328PU itu sendiri. Yang kedua, kalian sudah bisa membuat flowchart atau diagram alir dan diagram blok. Yang ketiga, kalian sudah membuat sketsa atau prototipe analitik dengan baik. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai semua. Untuk pembelajaran berikutnya
Jadi untuk materi berikutnya ini tentang RASPI atau Raspberry Pi. Ini sebuah modul mikrokomputer sebesar kartu ATM yang fungsinya hampir sama dengan komputer. Ini untuk pembelajaran pertemuan berikutnya. Selanjutnya saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum mengakhiri pembelajaran. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Radia Dandi sudah memimpin doa. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.